Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa membimbing kita ke jalan yang diridhoinya, memberikan kita kekuatan untuk terus istiqamah di atas jalannya, memberikan kita kemampuan memanfaatkan saki bagi umur sebelum kita dipanggil olehnya, bagi kita mendapatkan pengampunan dan maghfirahnya bagi segala kesalahan yang terlanjur kita lakukan, serta meningkatkan amalan bagi menambahkan bekalan untuk kita bawa bila telah tiba masa kita dipanggil olehnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Dengan melafazkan bismillahirrahmanirrahim, InsyaAllah kita akan teruskan siri tadabbur kita Suratul Kahfi, dan kita akan bicarakan ayat-ayat terakhir berkaitan dengan kisah yang kedua, yakni fitnah harta. Dalam ayat-ayat sebelumnya, masalah ayat 40 yang kita pelajari minggu lepas, sahabatnya yang mukmin walaupun ia fakir, setelah memberikan peringatan yang keras dan tegas kepada kawan karibnya yang kaya raya tetapi kufur, agar dia tidak terpesona dan menggantungkan hidupnya kepada kekayaan yang hakikatnya adalah milik Allah,
Atau dengan ayat yang mudah yang selalu saya katakan, jangan sampai seseorang menjadikan kehidupan dunia sebagai tujuan hidupnya. Sebaliknya, dunia dan isinya adalah hanya dijadikan sebagai keperluan hidup untuk mencapai tujuan hidup, yakni akhirat, terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malangnya, si kaya yang kafir ini telah menjadikan kemewahan dunia sebagai tujuan hidupnya. Itu kesilapan yang sangat besar. Mencari dunia, bahkan menjadi kaya, tidak salah, asal ia dengan cara yang halal, digunakan untuk perkara yang halal, dan dijadikan wasilah atau kenderaan untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Berkali-kali sahabat yang mukmin walaupun kafir ini memberi peringatan kepada si kaya yang kafir. Ayat 41 masih merupakan rangkaian peringatan tegas, jelas dari seorang mukmin walaupun ia fakir kepada si kaya tetapi kafir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 41 yang masih sambungan dari ayat sebelumnya. Au yusbiha ma'uha ghawra falan tastati'a lahu talaba. Ataupun air kebun yang mengalir di kebunmu itu akan menjadi kering, ditelan di bumi. Dan bila kebunmu walaupun ia subur, tanamannya sedang menghijau hari ini, kamu rajin dan sungguh mengusahakannya, tapi semua itu tidak akan mendatangkan apa-apa pulangan sikit pun jika tidak ada air. Suatu ayat ini mengingatkan, boleh jadi kebunmu yang kamu banggakan itu akan lenyap sekelip mata apabila air yang selama ini memberikan kehidupan, kesuburan pada tanahmu tiba-tiba ghauran. Ghauran itu maknanya surut, ya, ditelan di bumi lah. Bumi ditakdir oleh Allah, diperintah oleh Allah, sudah tidak lagi mampu menyimpan air. Dan itu telah kita pelajari dalam ayat sebelumnya. Dan bila air itu tidak ada, sesubur manapun kebun, serajin manapun engkau mengusahakannya, sebanyak manapun baja yang engkau tabur, falan tastati'a lahu talaba, maka dengan demikian engkau tidak dapat lagi mencari air sebagai penggantinya. Dan kebun yang subur, usaha yang rajin, baja yang banyak hanya sia-sia. So dalam ayat ini Allah memberitahu kepada si kaya yang kafir ini tentang punca sebenar dia mendapatkan hasil pulangan yang banyak dari kebunnya. Apa itu? Adanya air. Karena selama ini si pekebun yang kaya dan kafir ini mendakwa, kami dapat pulangan yang banyak ni sebab kami rajin, tanah subur, bla 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 lah. Dia lupa punca sebenarnya air.
Karena air kehidupan. Sebab itu Allah ingatkan di sini. Coba apa yang kamu boleh buat. Jangankan tumbuh-tumbuhan yang kamu tanam, kamu pun tak mampu hidup jika tanpa air. Allah kata ghauran, surut ditelan bumi sehingga tidak ada setetes pun air yang tersisa. Dan bila tidak ada air walaupun setetes, kamu tidak mampu mencarinya. Nak cari mana? Gali tidak ada, harapkan hujan tak turun. Jadi telah disebutkan sebelumnya sebetulnya bagaimana kebun orang ini sangat subur karena adanya air yang mengalir di kebun tersebut, di celah-celah kebun itu. Sungai yang menjadi sumber air yang menjadikan kebunnya subur. Dan Allah telah ingatkan kepada si kaya yang kafir ini dalam ayat yang telah kita pelajari, yakni ayat ke-33 itu. Jamaah boleh perhatikan semula. Ayat 33 itu Allah sebenarnya dah ingatkan. Tapi mereka dia tak peduli. Kiltal jannatain atat ukulaha walam tazlim minhu syai'a. Betul ya? Itulah dua kebun yang dia miliki, yang setiap musimnya memberikan pulangan, hasil pulangan yang melimpah-limpah, dan tanah itu tidak mengurangi hasilnya sedikit pun, tidak menjadi sedikit pun. Puncanya apa? Wa fajjarna khilalahuma nahara. Allah dah sebutkan sebelumnya, ada beritahu dah. Punca segala-galanya, tanaman kamu subur, kamu masih boleh hidup, itu karena fajjarna khilalahuma nahara. Kami, kata Allah, telah pancarkan mana sumber air yang terus menerus mengalir dan mancar, khilalahuma, di celah-celah kebun tadi. Ada dua bidang tanah, celah-celah tanaman, Allah alirkan mata air, naharon. Itulah nyawanya, itulah faktor utama penyebab kehidupan. Bila asbab utama ini diambil oleh Allah, jangankan pisang boleh tumbuh, yang tanam pisang pun innalillah. Iya. Tidak ada teknologi, tidak ada kehidupan. Dunia tiba-tiba je mati bila air tidak ada. Kilang tak ada, kenderaan tak ada. Macam mana kilang? Tidak. Yang punya kilang pun sudah almarhum. Coba bayangkan kalau dunia tidak ada air. Nih yang Allah ingatkan, nikmat yang sangat besar, dan kita pula tidak dilibatkan oleh Allah untuk memastikan ia ada. Allah sendiri yang menyediakannya, memprosesnya. Tempoh hari telah kita pelajari. Sebab itu Allah ingatkan dengan sangat keras sekali di dalam surah Al-Mulk, ayat yang ke-30, yakni ayat terakhir surah Tabarak, ayat terakhir, Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura. Masya Allah. Muhammad, beritahu kepada umat-umat kamu, katakan pada mereka, ara'aitum, apa pendapatmu, tolong beritahukan aku, in asbaha ma'ukum ghaura, jika air kamu, mana air yang Allah sediakan buat kamu di muka bumi ini, yang turun dari langit ke, yang tersimpan di perut bumi ke, di telaganya ke, di air lautnya ke, tiba-tiba ghauron. Ghaur maknanya tadi sudah ada apa? Kering, lenyap, surut, ditelan di bumi lah, sehingga planet bumi tiba-tiba jadi kering kerontang, tidak ada setetes air pun. Fama ya'tikum bima'in ma'in. Allah tanya, coba kamu fikir, siapa lagi yang boleh mendatangkan kepada kamu, memberikan kepada kamu ma'in ma'in, air yang
Alir. Masya Allah. Ingat betapa pentingnya air dalam kehidupan. Ada air, mana ada kehidupan. Tak ada air, tak ada kehidupan. Jadi saya kata, jangankan cili, manusia pun mati, binatang mati, semuanya mati. Tak ada kehidupan sama sekali. Karena air adalah sumber kehidupan. Ini telah diakui, diyakini oleh semua umat manusia hari ini, termasuklah orang kafir. Tapi Islam, agama kita dengan kitab suci Al-Quran telah memberitahu kita 1400 tahun lebih yang lalu. Allah telah memberitahu bahawa sumber kehidupan, punca kehidupan adalah adanya air. Quran dah beritahu dah 14 abad yang lalu. Hari ini semua orang meyakini, termasuk orang yang tidak percaya Al-Quran. Lebih daripada 1400 tahun yang lalu, Quran telah memberikan penjelasan yang nyata, yang konkret lagi jelas, bahawa setiap kehidupan di dunia yakni berasal daripada air. Tolong diingat ayatnya, surah Al-Anbiya surah 21 ayat 30. Surah Al-Anbiya surah 21 ayat 30. Tolong diingat betul-betul ini, karena inilah kehidupan kita. Semua benda yang hidup, ya nanti kita jelaskan ada berapa jenis kehidupan yang hidup menurut Al-Quran, dan menurut sains kita boleh lihat. Puncanya karena adanya air. Di mana ada air, di situ dapat dipastikan ada kehidupan. Di mana tidak ada air, dapat dipastikan di situ tidak ada kehidupan. Di dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 30, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Dan tidakkah orang-orang kafir itu telah melihat sesungguhnya beberapa langit dan bumi itu dahulu kala pada mulanya kedua-duanya adalah bercantum menjadi benda yang satu. Rotkon itu cantum, padu. Hanya satu titik yang padu, tidak ada dua, tidak ada, sangat-sangat mampat, yang berisikan energi yang maha dahsyat. Saking jamaah pasti mengenal, kalau istilah sekarang, istilah sains, jadi apa yang dipanggil singularity, singularitas. Jadi sebelum alam ini wujud, ada satu istilah namanya singularity. Dan itulah radkun dalam bahasa Al-Qurannya. Fafataqnahuma, lalu kami pisahkan antara keduanya. Di sini timbullah teori the Big Bang Theory. Ini dia. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Apa tu? Dan kami jadikan ja'alna minal ma' dari sebab air, kulla syai'in akan segala sesuatu, hayyin hidup. Segala kehidupan itu Allah ciptakan dari air. Bermakna tak ada air, tak ada kehidupan. Sebab itu dalam ayat yang sedang kita pelajari ini, Allah menegur si kaya yang kafir melalui lidah si mukmin yang miskin. Kamu fikir kamu boleh berjaya mengusahakan tanah walaupun rajin, walaupun tanahmu subur, baja kamu banyak, kamu fikir akan berjaya jika air tidak ada? Itu hakikatnya.
Jadi bila orang ingat akan air, sedangkan air ini tidak boleh kita ciptakan, kita tidak mampu menciptakannya, kita tidak mampu mengadakannya. Allah mencabar kita, jika bumi itu menelan air semuanya, siapa yang boleh memberikan kamu air walaupun setetes? Allahu Akbar. Kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Dan yang hidup ni ada berapa ya, Mas kan? Ada berapa jenis kehidupan? Anwa'ul hayat. Ada berapa agaknya? Anwa'ul hayat. Menurut jamaah sekalian ada berapa agaknya? Dululah kata cikgu tu lah. Dulu kan pernah belajar cikgu kaya tu. Anwa'ul hayat. Ada berapa? Anwa'ul hayat al-biologiyah. Jenis-jenis kehidupan biologi. Ya. Type of biological life. Ada berapa? 3. 1, al-hayatu yang paling rendah, al-hayatun nabatiyah namanya. Ini paling rendah. Ingat, ayat ini benar-benar memberikan maklumat kauniyah yang luar biasa. Saya sampaikan sebagiannya. Nabatiyah. Ini paling rendah kehidupan. Ayat kehidupan nabatiyah, tumbuh-tumbuhan, pokok, mulai pada ya pokok yang berbesar hinggalah rumput, hinggalah apalah nabat tumbuhan. Ini paling rendah, kehidupan tingkat yang paling rendah. Atas sikit, lebih canggih sikit, al-hayat al-hayawaniyah. Hayawaniyah, kehidupan hewan, binatang. Ini lebih canggih sikit. Yang tercanggih yang paling tinggi al-hayat al-insaniyah. Jadi kehidupan sama ada menurut Al-Quran, ini di dunia ya, ini cerita di dunia, ini bukan cerita akhirat, kan cerita air. Cerita air, cerita pokok, cerita rambutan, kan cerita apa? Langsat. Ini kan cerita langsat kan. Nah, Ashabul Jannah itu apa maknanya? Yang kita pelajari ini ya, ini cerita Ashabul Jannah. Tuhan punya kebun, yang kebunnya penuh dengan tumbuh-tumbuhan menghasilkan hasil. Apa yang ditanam? Quran tak sebutkan apa yang ditanamkan. Ya, kebunnya di situ tamar, anggur, masa itu. Kalau masa sekarang, takkan Tuhan punya kebun hanya itu. Ya apa sekarang? Dokong, langsat. Ya itu ajalah sebutnya. Dan apa-apa sajalah. Kan, betik, durian dan sebagainya. Ini yang pertama. Jadi anwa'ul hayatil biologiyah. Types of biological life. Ada 3 menurut Quran dan juga menurut ilmu biologi. Dahulu saya yakin sudah diajar tentang biologi. Ada 3 kehidupan ini. Pertama, al-hayatun nabatiyah, yakni kehidupan tumbuhan. Kehidupan tumbuhan ini, kenapa tumbuh-tumbuhan tumbuh? Ya, kan tumbuh-tumbuhan kita tahu termasuk daripada benih keluar tunas, betul? Keluar tunas, kemudian keluar batang dia, cabang membesar, memanjang, meninggi, menunjukkan bahwa tumbuh-tumbuhan itu hidup. Tapi namanya kehidupan nabatiyah. Paling rendah. Dan untuk membolehkan tumbuh-tumbuhan ini hidup, berkembang, memanjang, meninggi, bercabang, berbunga, perlu ayak. Tanpa ayak
tak boleh hidup. Yalah, tak ada ayat boleh hidup, tapi kena ada ayo. Kena ayo. Oh, sama juga ya, ayat ayo serupa juga. Ayo. Ayo tu ayat leh. Jenis kehidupan yang kedua dalam Al-Quran nanti saya tunjukkan, dan juga dalam ilmu moden biologi, yakni al-hayawaniyah. Apa itu? Kehidupan hewan, binatang. Ya, mulai pada gajah, mulai dari dinosaur hinggalah apa? Yang paling kecil. Kalau sebut hayawan, mulai pada dinosaur yang paling besar hingga yang paling kecil, apa dia? Kuman dia. Kuman dia. Ya, boleh jadi sama ada yang di darat, di laut, di udara. Hayawaniyah. Tasmulu idrakul juz'iyat wa taharruk bil iradah. Kehidupan hayawan, jadi termasuk mencakupi, jadi tentang pergerakan. Pokok bergerak karena ada angin. Lembu bergerak pasal ada angin, apa? Tak, itu tidak ada kemauan. Tengok, kehidupan hayawan sudah lebih canggih karena Allah bagi dia keinginan. Sebab itu boleh bergerak sana sini, boleh duduk, boleh baring. Rasa-rasa tempat itu rumput dah habis, cari tempat lain. Jadi sedikit canggih lah, karena dia mengerti macam nak cari makanan. Sudah pandai merantau. Ni, walaupun belum jauh sangat. Ya, paling-paling merantau ke kebun jiran lah. Berbeza dengan pisang, tak ada keinginan. Tak beza dengan pokok durian. Ditanam di Kedah, tanahnya tandus, durian tak akan merantau ke Lumpur. Becil lah sini, nak hidup susah, merantau ke Perak. Ini durian apa ke benda ni? Maknanya haiwan lebih canggih sikit, naik sikit. Karena boleh ada pergerakan, ya, makin besar pun ia, makin tinggi pun ia, dan lain sebagainya. Dan itu boleh hidup kerana ada air. Bagaimana nanti penjelasannya? Lihat berikutnya. Yang ketiga, dan ini kehidupan yang tertinggi dan tercanggih, yakni kehidupan kita. Al-hayatu al-insaniyah, kehidupan manusia. So, manusia bukan hanya membesar, makin tinggi, makin kuat, bukan hanya punya kemauan, punya kehendak, bahkan punya cita-cita, boleh merancang, boleh menganalisa. Kalau aku pergi sini, apa hadinya? Binatang tak ada. Perlu ni, aku nampak sudah dewasa, aku perlu pasangan, cari jodoh. Binatang mana cari jodoh? Jumpa jalan, dia pasangannya dia, kahwin aja lah. Kan? Binatang kahwin, terus kahwin. Lepas kahwin, suaminya lari. Dia tak kisah. Dia tak kisah. Sampai dia bunting, beranak, mana suaminya, entahlah mana. Manusia tak ada. Manusia paling canggih. Yang paling canggih ni karena manusia ada unsur spiritualnya. Bukan semata-mata ada unsur fizikalnya, jasmania, tapi ada ruhaniahnya. Itu kehidupan manusia. Ada tiga tingkatan. Dan Allah memberitahu semuanya itu hidup kerana air. Lihat tadi kan dalam surah apa tadi? Al-Anbiya kan? Al-Anbiya Allah cerita secara umum. Kami jadikan daripada ada sebab air segala sesuatu hidup. Itu sebab umum. Kemudian yang lebih spesifik lagi, coba lihat surah An-Nur surah 24, ini lebih spesifik lagi tentang air. Bahawa segala sesuatu dicipta oleh Allah daripada air. Segala kehidupan dicipta daripada air. Surah An-Nur surah 24 ayat 45. Ya, kita belajar surah Al-Kahfi. Jadi yang saya sampaikan kahfinya, maklumat-maklumat yang ada di sebalik ayat itu. Sebab kalau kita baca ayat ini, kita dapat pengajaran yang sederhana. Ya, segala kehidupan itu, tanaman itu subur karena ada air. Tak ada air, mati. Jadi itu aja lah. Tapi kenapa Allah sebut air? Surah An-Nur surah 24 ayat 45.
Jumpa? Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Dan Allah telah menciptakan segala sesuatu dabah. Mana apa dabah itu? Dabah itu mana? Benda makhluk yang bergerak, termasuk manusia. Jangan diartikan binatang ya. Dabah itu mana? Semua makhluk yang bergerak. Manusia, hayawan, yang burung terbang, ikan di laut, kuman, bakteria, semualah itu dabah. Mulai yang besar yang kecil, Allah ciptakan semua makhluk yang boleh bergerak daripada air. Tengok, min ma. Baik, ayat ini lebih spesifik berbanding yang pertama. Kerana pertama tadi Allah yang cerita segala yang hidup aku cipta dari air, termasuk tumbuh-tumbuhan kan. Tapi dalam ayat ini ada tak masuk tumbuh-tumbuhan? Ada. Dalam ayat ini, ayat Nur. Ada. Tumbuh-tumbuhan termasuk? Ada. Tidak, karena Allah sebut bergerak. Dabah. Dan pisang bukan dabah. Nyamuk dabah bukan? Dabah. Dabah. Nyamuk dabah. Kalkatu? Dabah. Kemudian dabah, makhluk yang bergerak, hidup dan bergerak yang Allah cipta dari air itu, faminhum man yamshi ala batnihi. Dan sebagian pada mereka yang aku cipta dabah yang cipta dari air itu adalah yang berjalan atas perutnya. Apa contohnya dabah yang berjalan atas perut? Ular lagi. Cacing lagi. Berjalan atas perut. Lipan? Oh, tak tahulah. Betul dah tu. Itu ada perut. Ya. Tak tahulah, cukup berani, tak takut kena duri ke apa dia. Kau satu. Kemudian wa minhum mayyamshi ala rijlain. Dan sebagian daripada dabah yang aku cipta dari itu, Allah kata ada yang berjalan atas dua kaki. Apa contohnya? Manusia, ayam, burung. Betul. Jadi sama rupanya kita dengan ayam, dua kaki lah. Actionnya luar biasa. Bila Allah kata aku cipta, ada yang aku cipta di bedah berjalan dua kaki. Contohnya apa? Ayam, itik, angsa, manusia. Hah? Sama kita. Dua kaki. Namanya pun sama, dabah. Allahu Akbar. Kita namanya berjalan dengan dua kaki, Allah kata dabah. Itik berjalan dua kaki namanya dabah. Kedua-duanya kita dan itik burung dicipta Allah daripada air. Lalu apa bezanya dari ini? Ini dari segi fisikalnya ya, dari segi jasadnya sejibi sama. Sejibi, bukan sebiji, sejibi. Wa minhum mayyamshi ala arba'. Dan sebagian dabah yang aku cipta dari air itu ada yang berjalan atas 4 kaki. Apa contohnya? Lembu, kerbau, kambing, rimau. Lagi? Dan yang sewaktu dengannya. Tapi adakah hanya asalkan ada yang 4 saja, tak ada yang lebih? Ada. Allah kata yakhluqullahu ma yasha. Apa tu? Allah menciptakan apa yang dia. Ada yang dicipta dengan 8, dengan 10, 40 enggak. Dan kita tak tahu, cari sendirilah. Binatang yang mungkin kakinya ada 100, cari sendiri. Semuanya itu Allah panggil dabah. Semuanya Allah cipta dari air. Allahu Akbar wa dirham. Inilah namanya al-hayat. Apa tu? Nabatiyah atau hayawaniyah? Hayawaniyah. Hayawaniyah termasuklah insaniyah. Nah,
Kemudian tentang pokok, ada ayat khas bahwa Allah ciptakan pokok dengan dari sebenarnya air. Ada ayat khas, yakni lihat surah Thaha, surah 20 ayat 53. Manusia jelas banyak sekali ayatnya tentang manusia, mimma'in mahin, mimma'in dafiq. Kan? Manusia diciptakan dari air, itu banyak sekali ayatnya. Binatang melata pun dari air, tumbuh-tumbuhan pun hidup kerana air. Surah Thaha ayat 53. Jumpa? Alladzi ja'ala lakumul arda mahda. Dialah Allah zat yang telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai mahdan, hamparan, tempat yang terhampar. Boleh kita berjalan, boleh kita duduk, boleh kita beraktiviti. Mahdan. Wasalaka lakum fiha subula. Dan dia Allah telah mengadakan atau menjadikan salakalakum fiha subula, bagi kamu di muka bumi jalan. Subul jamak dari sabil. Allah juga telah sediakan jalan, berbagai jalan di muka bumi. Jalan darat ada, jalan laut ada, jalan udara ada. Fiha itu maknanya apa? Mana fiha? Dalamnya kan? Nya apa tu? Fiha. Bumi. Kan? Dan Allah telah jadikan atau jalankan ke kamu jalan, beberapa jalan di bumi. Fiha. Fiha itu di atas bumi atau di dalam bumi? Fiha. Fi. Mana fi, di dalam atau atas? Dalam. Jadi kalau jalan beberapa jalan yang Allah ciptakan buat kita tu di dalam bumi atau di atas bumi? Di atas bumi. Jalan raya, jalan orang dahulu, transportation melalui sungai, kan? Sungai, sekarang ada highway, macam-macam highway, kan? Jalan kampung, jalan hutan, itu kira di dalam bumi atau di atas bumi? Di atas bumi. Jadi fiha maknanya apa kalau itu? Di atas bumi atau di dalam bumi? Di atas. Kalau alal ardi? Atas bumi. Akan bingung kan? Ya pasti bingung pasal bahasa Melayu. Bahasa Melayu memang membingungkan. Nah, sekarang saya ajar bahasa Arabnya. Ya mas sekalian, kenapa Allah kata fiha, tidak kata ala? Fiha dan Allah tak kata alaiha, di dalam bumi, betul? Yang ini atas bumi. Kenapa Allah firmankan manusia ini, jalan-jalan yang Allah sediakan buat manusia untuk manusia bergerak dari satu tempat ke tempat lain melalui jalan yang Allah sediakan. Jalan itu fiha, bukan ala, di dalam. Wah, realitinya highway bukan di dalam kan? Kapal terbang dalam bumi atau atas? Kalau atas bumi kenapa tidak ala? Inilah bahasa Quran benar-benar mukjizat. Jamaah sekalian, bila Allah sebut fi, yang mananya apa? Dalam. Ala maknanya baik. Secara mudah begini. Ini dulu cikgu yang ajar. Ini bumi ya. Tahu ini bumi kan? Baik, bumi kita ni jamaah sekalian ada atmosfera, betul? Ada berapa jumlahnya? 7. Asmaul itu sama bahasa Arabnya. Quran, Quran sudah hatam, takkan tak tahu. Ini bukan belajar sains ya, belajar Quran. Saya tak tahu, saya tak bukan. Ada 7 lapis langit kan? Langit makna langit sufla maknanya atmosfera.
Baik, atmosfera. Bumi adalah punya gravity. Cikgu Ajo. Ya. Sebab itu apa saja yang ada di atas muka bumi atau yang dijatuhkan dari atas jatuh ke bumi. Tetapi ada tetapinya. Gravity ini ada limit dia. Bukan sampai jauh tinggi tetap ke bumi, tak ada. Lebih kurang hanya 200 km saja. Katalah di sini. Benda yang jatuh dari sini mesti ke bawah. Lepas itu tak akan ke bawah. Soyuz yang sudah pergi, katalah pergilah ke ISS, Mamian. Ataupun Challenger yang sana, lalu orang tu katalah astronot keluar dari ada pintu Challenger. Astronot Amerika keluar dari itu, kosmonot Rusia keluar, angkasawan Malaysia, namanya samalah. Kalau Malaysia dipanggil angkasawan, orang Amerika panggil astronot, orang Rusia panggil kosmonot. Dia lain nama dia. Keluar dia tak jatuh ke bumi, pasti akan jatuh ke tempat lain kan, disedutlah ke mana lain. Jadi bila Allah sebut fi dalam bumi, maknanya kawasan ruang atau atmosfer yang masih di bawah graviti bumi. Itu mana fi. Jadi bila fil arti itu maknanya yakni di kawasan atmosfera atau graviti bumi. Kalau ala yakni di atas, di sini ala. Jadi kalau ala ya tak jatuh ke bumi lah. Tak percaya terbang sendiri. Ya percaya. Kalau tak percaya terbang. Tapi kalau orang tu setinggi manapun kapal terbang, okey, kapal terbang kita yang biasa naiki berapa biasanya ketinggian? Yang terbang jauh tu biasanya berapa? 40.000 atau 43.000 apa kaki saja, bukan tinggi sangat. Jadi hanya berapa tu? Ya dalam 15 km ya. 15 km di atas faras laut. Agak-agak kalau kapal terbang tu jatuh, ke mana jatuhnya? Ke bumi kan? Ke bumi. Kenapa? Dia terbang masih di dalam bumi. Masuk di dalam itu bukan di perut bumi. Masuk di dalam itu masih dalam kawasan graviti bumi. Tengok bagaimana canggahnya Al-Quran. Dalam ayat yang lain ada kalimah ala yang maknanya atas bumi. Kalau ala maknanya benda itu sudah berada di luar graviti bumi. Al-Quran menggunakan kalimat yang sangat sederhana nampaknya, tapi memberikan maklumat saintifik yang luar biasa. Yang luar biasa. Sebab itu Allah kata, jalan-jalan yang aku ciptakan untuk kamu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, berpindah tempat-tempat yang lain itu aku sediakan aja di dalam bumi. Sama ada di menempel di bumi, jalan raya, atau di laut, atau di udara. Mana selagi kamu terbang di udara dan ia masih di bawah dalam graviti bumi, kamu masih dipanggil dalam bumi. Tapi kalau saya luar graviti, baru disebut alal ardi. Faham di sini? Itu rahsia fiha dan ala. Jadi jangan tengok terjemahannya pening. Aku terjemahkan atas bumi tapi fiha. Nah, kadang terjemahan memang tidak membantu kita memahami sedalam itu. Sebab ayat ini ayat kauniyah, ayat saintifik. Jadi mesti difahami seperti itu. Faham dia? Fiha. Jangan Allah. Kalau Allah ya kita mungkin. Kalau Allah kita dah tak balik Kuala Lumpur lah terbang. Entah ke mana, mungkin dah diambil menantu oleh alien agaknya. Dah tak balik. Wa anzala minal ma'i wa minas sama'i ma'an. Dan Allah menurunkan, dan dia menurunkan dari langit air. Baik, ini cerita air ni. Dengan sebab air fa akhrajna bihi
lalu kami keluarkan dengan sebab air azwajam min nabatin syatta. Apa tu azwaj? Berjenis-jenis, bermacam-macam daripada nabat, tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam warnanya, rasanya, rupanya, bentuknya. So ayat ini cerita bahawa segala tumbuh-tumbuhan Allah ciptakan daripada air. Betul ya? Ini namanya al-hayat an-nabatiyah. Dalam surah An-Nur ayat 45 tadi Allah cerita tentang an-nabat al-hayawaniyah. Kalau Allah berfirman katalah apa namanya? Falyanzur insanu mimma khuliqa mimma indafik. Manusia diciptakan dari mimma indafik. Allah cerita tentang al-hayat insaniyah, kehidupan yang dicipta oleh Allah. Sama ada dalam Al-Quran yang sekarang sudah diketahui oleh sains moden, hanya ada 3 jenis. Ada selain 3 ini hidup? Ini yang dari air ya, sebab tapi jin hidup. Ya betul, tapi jin Allah cipta bukan dari air. Bukan, jin bukan dari air. Jin dari api. Jadi ia hidup tapi kan bukan dari air. Malaikat hidup tapi bukan dari air. Ini cerita kehidupan yang Allah cipta dari air, hanya ada 3. Tak masuk jin. Jadi jin berbeza dengan kita, asal usulnya berbeza, peranginya berbeza. Jadi tak boleh berbesaran dengan jin. Ini nak kahwin dengan jin. Jadi anaknya jadi apa nanti? Masya Allah. Nah sekarang itu secara umum. Secara lebih detail lagi, macam mana Allah boleh kaitkan segala kehidupan ini ia cipta dari air, termasuklah tumbuh-tumbuhan, termasuklah hayawan, termasuklah manusia. Macam mana tu? Jamaah sekalian, saya yakin jamaah pasti faham, bahkan sangat faham kehidupan ketiga-tiga jenis kehidupan ini. Jamaah sekalian, sebenarnya bermula daripada apa? Atau bermula daripada kehidupan yang terkecil dalam tiga-tiga ini, dalam tumbuh-tumbuhan ini bermula dari apa? Dari batangnya ataupun daunnya, kalau lembu daripada tanduknya, atau lidahnya dari apa? Sel. Iya, kehidupan dalam arti inilah semua bermula daripada sel. Iya, kehidupan kita bermula dari sel, kehidupan pokok bermula daripada sel, kehidupan hayawan pun daripada sel. Dan sains moden telah mengesahkan komponen utama sel itu, jemaah sekalian, 80% adalah air. Subhanallah. Tak kiralah sel manusia ke, sel tanaman ke, sel lembu ke, komponen utama dalam satu sel itu 80%-nya adalah dalam bahasa air. Sehingga tubuh kita, karena tubuh kita ni hanya longgokan sel. Tubuh kita ni kan longgokan sel kan? Sel yang penuh bertriliun, walaupun namanya beza lah, ada sel darah lah, sel kulit lah, sel tulang lah, kan, sel urat lah, sel, tapi dilonggok jadi satu, ya berwujud kita lah. Minta maaf, ini dahulu masa diajar kata cikgu, karena manusia ini terdiri daripada sel, dan sel ini 80% itu air. Jika sekiranya kamu, katanya, tunjuk salah seorang pelajarnya, tanya, berat kamu ada berapa? Wow, budaknya tu besar padanya, muntel. Walaupun mungkin waktu baru tingkatan 4 hingga 5 sudah muntel. Oh, saya 70. Pak Guru, berat saya 70. Ya, berat kamu 70 kg. Jika sekiranya kamu ni dimampatkan, diperah, dimampat betul lah, sehingga tidak ada lagi ruang dalam tubuh kamu, mampat betul-betul solid, kan, betul-betul solid, dia tak ada ni, diperah semula, air keluar semualah.
maka badan kamu, bentuk kamu tinggal sebesar kepala jarum katanya. Tinggal kepala jarum. Bila kita dimampatkan, syaratnya sudah tidak lagi ruang lah. Karena rupanya kita besar itu isinya hanya air. Dan kita pun tak boleh hidup tanpa air. Maklum karena kita dicipta dari air. Allahu Akbar walillahilham. Tanya lembu pun macam itu. Bumbu, kamu buka lem panggilnya. Lem ya, lem. Lem. Kamu pilih mana lem katanya? Tak ada air atau tak ada rumput? Tak ada rumput tak apa, boleh tahan. Kalau tak ada air, tanya lembu. Iya. Orang mungkin boleh hidup tanpa makan dalam beberapa hari yang lebih lama daripada hidup tanpa air. Allahu Akbar. Ya, karena kita ini air, tubuh kita ini daripada sel itu pun 80% air. Jadi macam mana tak hidup tanpa air? Dan itu sudah diakui ya mas sekalian, bukan lagi rahsia. Bahkan sudah disahkan dan dipercayai hatta oleh mereka yang tidak percaya Al-Quran pun. Tapi ingat, Quran, kitab suci yang Allah turunkan, satu-satunya masih ada hari ini, telah memberikan maklumat ini lebih kurang 14 abad yang lalu. Masa itu orang belum tahu. Tak apa, tapi Quran sudah tahu. Itu maknanya Quran mendahului masanya. Al-Quran ini, maklumat kau ini mendahului masanya. Masa turun Al-Quran turun, masyarakat Arab ini dipanggil masyarakat yang buta huruf. Ya, kebanyakannya tidak kenal huruf, tak kenal apa baca kan. Tak kenal baca, tak kenal huruf lah, betul. Kebanyakannya. Tapi Quran sudah mengandungi maklumat yang sangat-sangat canggih yang baru diketahui abad kini. Agak-agak semasa turunnya Al-Quran 14 abad yang lalu, yang sudah cerita tentang rahsia kaunu yang sangat canggih, agak waktu tu barat macam mana? Sudah maju atau belum? Barat. Orang barat yang sekarang belagak lah, akhirnya sudah maju 14 abad yang lalu. Orang barat masih pakai cawat ya mas sekalian. Semenanjung Malaysia kayaknya macam mana? Tok Naib kita 14 abad yang lalu. Macam mana agaknya kehidupan? Tapi Quran tengok, inilah kitab yang ada depan kita, syaratnya dikaji. Sehingga kita akan melihat, subhanallah, macam ini rupanya Quran kita ni. Betul-betul mendahului zaman lah. Dan maklumat saintifik yang Quran nak sampaikan tidak akan habis. Yang kita ketahui ini, memang belum diketahui pada zaman turunnya Al-Quran. Tapi dalam Al-Quran masih menyimpan banyak maklumat saintifik yang hari ini kita belum kita ketahui. Nanti Allah akan dedahkan pada masa hadapan. Sehingga orang yang hidup pada masa hadapan berpeluang besar untuk mengetahui jauh lebih banyak daripada yang kita ketahui sekarang. Jangan, kita tak mau bayangkan bagaimana kehidupan hidup manusia 200 tahun akan datang. Kita tak mau bayangkan 500 tahun akan datang. Agak-agak tu handphone kita hari ini 500 tahun akan nanti anggap canggih atau tidak? Kirim salam. Lamborghini yang dianggap canggih hari ini 500 tahun akan datang akan teknologi Lamborghini canggih atau tidak? Sudah masuk museum, orang-orang dahulu pelik. Kenapa tu ni mau pakai kereta buruk macam ini? Ini teknologi apa benda macam ni? Tak berat ke bawah? Iya, kita tak mampu bayangkan. Karena Allah akan terus beritahukan yang baru rahsia alamnya. Itu ada dalam Al-Quran. Allah berjanji dalam Al-Quran. Sehingga mereka yang hidup kemudian hari, generasi yang akan datang, punya peluang besar untuk mengetahui rahsia alam semesta sepanjang Quran ceritakan lebih banyak dari yang kita ketahui hari ini. Jadi kalau jamaah ingin lebih tahu, mintalah panjang umur hingga 500 tahun lagi. Nanti akan naik. Waktu itu tak tahu kenderaan di jalan macam mana rupanya. Macam mana orang menggunakan alat-alat telekomunikasi, macam mana rupanya, macam mana orang masak. Mungkin dapur tak sebesar sekarang. Sekarang dapur kan bersepah,
macam-macam kan. Tahulah teknologi apa waktu itu. Dan memang dah disahkan hingga hari ini. Ini bukan lagi apa namanya dongeng, tapi ini fakta saintifik. Sudah disahkan jamaah sekalian, dan ini di dalam satu siaran BBC News. BBC News pernah ada satu siaran dengan tajuk Science and Nature, mengesahkan bahawa kehidupan pertama sekali muncul dan wujud di dalam laut. Ingat, kehidupan yang pertama, kehidupan ada berapa tadi? Ada 3 kan? Nabatiyah, hayawaniyah, dan yang pertama sekali wujud ada Allah wujud, yakni di dalam air. Laut tu air lah. Itu pertama sekali. Waktu itu manusia belum ada, Adam belum ada. Dan ini dipercayai pertama sekali ini, yakni berlaku lebih kurang 4,5 bilion tahun yang lalu. 4,5 bilion tahun yang lalu. Umur bumi kita dijangkakan di perkiraan 5 bilion tahun. Jadi selepas 500 tahun barulah muncul kehidupan pertama di lautan. Dalam istilah Arabnya yakni dipanggil wahidul khaliyah. Wahidul khaliyah itu yakni semacam, karena telah ditemukan dia punya mikrofosilnya, mikroorganisma telah ditemukan berupa macam bakteria, berupa protista, tumbuhan kecil, yang saiznya hanya 0,0001 mm. So sangat kecil, sehingga saintis hari ini karena kecilnya itu yang ukurannya mikroskopik ini, mereka menciptakan mikroskop cahaya atau mikroskop elektron untuk mengesan, dan akhirnya disahkan inilah fosil makhluk hidup yang pertama dan ditemukan dalam air. Diperkirakan umurnya sudah 4,5 bilion tahun yang lalu. Kita di mana masa itu? Bermakna dari 3 jenis kehidupan ini, siapa kehidupan pertama yang diciptakan oleh Allah? Kalau berdasarkan fakta ilmiah ini. Ini dalam majalah Science and Nature. Saya kutip di sana. Dari 3 jenis kehidupan ini, siapa kehidupan yang mana yang pertama sekali wujud di planet bumi? Hayawaniyah. Berupa yang kedua itu, tapi sangat kecil. Sangat kecil, berupa bakteria, berupa protista. Protista itu bahasa Arabnya wahidul khaliyah. Apa bahasa Melayunya protista? Protis apa bahasa Melayunya? Parasit ya. Parasit ya. Yang menyebabkan itulah penyakit pada manusia lah, binatang lah, tumbuhan lah. Bayangkan, itu kecil dan mati sehingga fosilnya boleh ditemukan, dan untuk mengkajinya menggunakan mikroskop elektron baru boleh, saiznya sangat halus sehingga dapat diketahui umurnya sudah berapa tahun yang dan itu subhanallah ya, subhanallah. Sel juga 80%-nya adalah air. Maha suci Allah lah telah memberitahu kita hakikat ini. Itulah sebenarnya hakikat kehidupan, itu puncak kehidupan. Tiba-tiba si kaya yang kafir ini angkuhnya luar biasa. Aku kaya sebab aku rajin, aku kaya sebab aku punya tanah, aku kaya sebab aku baja elok-elok, tanah aku subur. Lupa rupanya ada air puncaknya. Tanpa air tak ada kehidupan.
Sekaligus ayat-ayat ini jemaah sekalian mengajar kita hargailah air. Jangan membazir air. Itu yang tepat. Larangan jangan membazir air. Yang kurang tepat jangan buang air. Itu tak tepat. Kalau kita mengalami krisis air, maka rakyat digalakkan jangan buang air. Penuh hospital. Masa belajar hadis dahulu, ada kawan saya ni agak cerdas juga. Saya fikir memang cerdas lah. Sebab pertanyaannya tu kadang di luar fikiran kita. Out of the box lah pertanyaannya. Ketika pensar ini mengajar hadis tentang wudu, dalam hadis itu Nabi dia kan menegur orang yang mubazir air semasa berwudu. Pakai gayung banyaklah basuh muka, banyak macam-macam. Jadi Nabi tegur dia lah, ma hadha syaraf, pembaziran apa yang kamu lakukan ini? Ini sudah berlebih-lebihan, kamu wudu gunakan air yang banyak. Jadi sahabat ni rasa pelik ditegur oleh Nabi. Afil wudu israfun, ya Rasulullah, dalam wudu pun ada pembaziran air ke? Kami wudu ada ke? Nabi kata, iya. Walaupun kamu berwudu fi nahril jarin, di sungai yang kita wudu di sungai yang mengalir pun itu ada boleh berlaku pembaziran. Contohnya mentang-mentang lah wudu di sungai yang mengalir, air banyak, lalu basuh muka pakai baldi. Iya, maknanya pastikan dalam berwudu gunakan air di kadar yang paling minimum, tapi cukup. Sehingga Nabi kata kalau kamu wudu di sungai pun boleh jadi berlaku pembaziran. Mana jangan mentang-mentang air banyak. Mata tu kemudian tanyalah kawan sini. Saya nak tanyalah apa signifikan dia, apa hikmahnya ni Prof? Wudu di sungai pun tak boleh gunakan air. Wah, kita basuh muka pun air tu masuk sungai lagi. Kan masuk sungai, kan sungai mengalir. Kalau punya basuh muka, sapu kepala pakai baldi pun karena banyak kan masuk juga. Lalu apa rahsia larangan Nabi ini? Lalu pensar ni karena yang banyak ilmunya menjelaskannya seperti mana saya sampaikan tadi. Karena air itu adalah kehidupan. Orang yang melihat air itu sebagai kehidupan pasti akan menghargainya. Pasti menghargai. Jadi jika Nabi kata jangan mubazir, maknanya Nabi menyuruh kita menghargainya. Setetes air itu nilainya luar biasa. Lalu beliau ceritalah seorang khalifah terkaya pada zaman Bani Abbasiyah. Siapa agaknya? Kaya raya. Harun Ar-Rasyid itu kaya raya kan? Kaya raya, namanya Harun Ar-Rasyid. Memang kaya raya sungguh lah. Dan dia punya guru agama istana. Dia pergi agama istana lah. Ada tok guru dia yang mengajar dia. Suatu hari dia minta nasihat daripada guru agamanya ini. Guru agama ini pandai sungguh lah, memang pandai lah. Dia kata begini, tuanku, kalau tuanku nak nasihat ni, saya tanya tuanku lah, jika sekiranya tuanku sedang tersesat di padang pasir, katanya, padang pasir, tak tahulah macam mana. Lalu tuanku kehabisan makanan dan minuman, nak lapar makanan tak ada, dahaga air pula tak ada. Bila tak minum boleh mati. Tiba-tiba adalah mungkin hamba abdi penggembala kambing punya segelas air. Waktu itu segelas air. Dan hamba abdi tadi tidak mau memberikan air kepada tuanku dengan percuma kecuali tuanku membelinya. Agak-agak tuanku nak membeli dengan berapa? Harga berapa? Kata Harun, aku akan beli dengan sekian ribu dinar, katanya. Kalau si penggembala itu tak mau jual, sebab orang dagang mesti perlukan air kan, tak dapat air, akhirnya apa?
aku akan bersedia membelinya dengan separuh kekayaanku. Setengah kekayaanku aku berikan pada hamba abdi, asal aku janji aku dapat. Sebab kalau tak dapat, mati. Kalau mati, hilang semuanya. Oh, bagus tuanku. Sekarang air itu tuanku dah minum, hilang dahaga, sihat mafiat. Sekarang begini tuanku, jika segelas air yang tuanku baru minum tadi, tiba-tiba tak mau keluar besoknya, tak mau keluar. Mak, kalau tu mana tak buang air kan? Tak mau. Kalau orang tak buang air macam mana? Sakit dia tidak? Peluh tak ada, buang air tak ada, sakit je mestilah. Agak-agak tuanku mau bayar berapa biar air itu keluar? Uang pengerasnya berapa? Ya, aku akan beri dia 10.000 dirham. Tapi air itu tak nak keluar kalau hanya pengeras 10.000. Aku akan berikan setengah kekayaanku, bakinya itu. Kalau asal dia keluar. Sebab kalau tak keluar mati. Barulah guru istana, begitulah nilai harta tuanku. Nilai harta hanya segelas air kencing. Segelas air bila tuanku tak minum, mati. Tuanku sanggup membelinya dengan separuh kekayaan. Segelas air yang tuanku minum tak mau keluar, dan bila tak nak keluar tuanku mati kecuali dengan uang pengeras. Mana nilai harta tuanku yang tuanku banggakan tidak lebih dari segelas air kencing. Menangis tu Harun Ar-Rasyid. Iya, itu sangat dalam sekali mesej yang nak disampaikan. Sebab itu bila Allah cerita air, Allahu Akbar walillahilhamd. Dan patutlah jemaah sekalian, ya, partikel pertama sekali yang dicipta oleh Allah beberapa ketika selepas berlakunya the Big Bang, infijarul azim, yakni partikel hidrogen. Pertama sekali hidrogen, pertama sekali. Kemudian yang keduanya oksigen. Waktu itu air belum ada, kan baru hidrogen. Hidrogen bukan air kan, air H2O. Maknanya mesti ada gabungan H dan O. Itu pun kena sukatan tertentu. H-nya kena 2, O-nya kena 1. Kalau tidak seperti itu tak akan jadi air. Pertama sekali di alam semesta yang wujud adalah hidrogen. Baru yang kedua oksigen. Memakan masa sekian lama ketika temperature alam semesta sudah mulai sejuk, bercantumlah dua unsur terpenting dalam semesta ini, timbullah air. So, ciptaan Allah tertua. Masa itu belum ada binatang, manusia belum wujud, matahari belum ada, bumi belum ada. Tapi bahan yang Allah gunakan untuk menciptakan segala kehidupan, Allah telah wujudkan. Dan air adalah bukan sekadar punca segala kehidupan, keperluan hidup nomor wahid. Contohnya Harun Ar-Rasyid, kalau disuruh pilih kerajaannya atau segelas air, dia pilih air. Sebab kalau pilih kerajaannya, mati. Dan bila mati, kerajaannya ditinggal. Coba renungkan betul-betul. Jamaah mau bersedia menukar Ferrari jamaah dengan segelas air dalam keadaan kalau tak dapat air, mati. Ferrari pun ditinggal. Tapi kalau dapat air, tak jadi mati, tapi tak punya Ferrari, terpaksa tukar dengan kancil. Iya, itulah hakikat dunia. Yang paling mahal sekali air. Saya pernah baca artikel beberapa tahun yang lalu, ya, selepas berlaku perang Teluk yang sangat dahsyat karena berebut apa ya, dulu peperangan di Teluk itu dahulu berebut apa ya, ketika Irak diserang habis, berebut minyak kan, berebut minyak. Itu Ankara Amerika lah tu. Itu Amerika punya inilah. Dulu. Yang kedua kan konon apa, Amerika tuduh Irak punya senjata itu kan, sebut minyak. Ada satu penganalisa, ya boleh dipercayai boleh tidak, tapi nampaknya sangat ilmiah kajiannya. Jika manusia di muka bumi ini tidak mengubah gaya hidupnya, gaya hidup tidak diubah,
Seperti mana karena terlalu mengejar kemajuan di dunia sehingga mencemar alam sekitar. Kan? Pelepasan karbon dioksida hampir tidak terkawal. Sehingga udara kita sudah tidak, bumi, atmosfera sudah tidak selesa untuk didiami. Ozonosfera sudah koyak rabak. Betul? Cuaca bumi, temperature sudah makin naik. Mereka guna istilah yang sebenarnya hanya untuk menutup kesalahan, global warming. Kan? Bila gaya hidup ini tidak diubah, pencemaran sehingga susah nak cari air bersih untuk diminum. Kalau ada pun kotor, tercemar, pembuangan sisa siap makan apa. Jika tidak diubah gaya hidup, 60 tahun paling lama dari sekarang akan berlaku peperangan yang dahsyat, bukan berebut minyak tapi berebut air bersih. Menakutkan sungguh tu. Sangat menakutkan. Sebab mungkin waktu itu curah hujan sudah mulai kurang. Karena hujan sudah malas nak turun. Atmosfera kita sudah tidak memungkinkan murah hujan. Tercemar sana tercemar sini. Bayangkan kalau perang, berlaku peperangan bukan berebut minyak tapi berebut air minum, air bersih. Macam mana agaknya? Nah, sekarang pun nampaknya UN sudah ambil berat, bahkan adalah duta khas untuk menangani air dunia. Ada yang dekat kan? Yang belum lama baru dibentuk. Jadi ada melantik duta UN khas untuk menangani air di dunia. Jangan sampai dunia kekurangan air bersih. Air memang ada, tapi jangan sampai kekurangan air bersih. Air ada, tapi kalau kotor macam mana nak? Ya. Dan kita juga patut banggalah karena yang dilantik orang pertama jadi duta air UN, yakni orang Asia Tenggara juga. Orang Asia Tenggara yang dilantik. Bekas Menlu Indonesia, si perempuan tu. Kan Menteri Luar Indonesia yang dahulu perempuan kan. Itu dilantik jadi duta karena punya pengalaman luas di Eropah mengenai air. Yang diberi kepercayaan oleh UN untuk menangani air seluruh dunia. Setiap negara diberitahu buat ini, buat itu, buat itu. Sebab kalau tidak, bayangkan 60 tahun paling lama dari sekarang akan berlaku peperangan perang dunia, bukan berebut tanah, bukan berebut minyak, berebut air minum. Jadi kalau kita tak berhati, patutlah Nabi mengatakan jangan mubazir walaupun berwuduk. Jangan kamu mubazir walaupun kamu berwuduk di air sungai yang mengalir. Itu dalam sekali maknanya tu. Kalau kita lihat daripada rahsianya lah. Tapi kalau kita baca hadis itu dari segi aspek hukum, ya sederhanalah. Maknanya wudu tak boleh pakai air banyak. Hukum fiqah kata paling tidak makruh. Itu hukum fiqah. Tapi kalau kita pasal apa? Kita ni jangan berhenti belajar hanya bab syariah sajalah. Kan Islam ada syariah. Itu aspek Islam. Ada akidah. Itu aspek iman. Ada aspek ihsan. Ihsan itu kena tiga-tiga sekali ini serentak. Islam, iman, tiga unsur agama kita yang boleh dibezakan tapi tak boleh dipisahkan. Baik, faham ya? Ini air, rahsia air. Sebab Allah mengingatkan, jika air itu sudah surut, apa yang kamu banggakan? Kamu bukan sekadar tidak boleh menanam tumbuhan yang baru, tanaman kamu yang sudah tiba musim nak menuai pun hancur. Bukan saja tanaman kamu yang hancur, kamu pekebun pun akan kolu karena sudah 6 bulan tak minum air. Bayangkan, mengerikan, sangat mengerikan. Patutlah jemaah sekalian, tak heran kita jika Allah menyebut nikmat surga. Apa satu di antara? Apa satu di antara nikmat surga yang Allah sebut? Tajri min tahtihal. Pasal apa agaknya ya? Rupanya memang air nikmat Allah terbesar dunia dan akhirat. Barulah di sana sebut emas. Memang adalah di surga ada emas. Tapi jarang-jarang yang sering disebut air.
Ada sebut gelang emas, mana ni emas jugalah. Artinya kalau yang asal dapat air walaupun tak pakai gelang emas, insyaAllah okey lah. Pakai gelang emas hingga siku tapi tak minum air. Susah. Walau istaqamu 'ala tariqati la isqainahum ma'an ghadaqa. Bahkan Allah berjanji, jika sekiranya mereka manusia dan jin sentiasa istiqamah di atas jalanku, kata Allah, beragama-agama Islam lah, lasqainahu, pasti kami akan beri dia minuman ma'an ghadaqa, dengan minuman air yang menyegarkan. Ganjaran yang Allah sediakan bagi manusia dan jin yang istiqamah dalam beragama, yakni Allah sediakan minuman. Sebut air, Allah tak sebut kami akan berikan kendaraan, tak ada. Walaupun ada di surga, ada rumah, ada pakaian, ada buah-buahan, ada, tapi yang selalu disebut yakni tajri min tahtihal anhar. Anhar. Ketika pelayan surga melayan pun yang pertama disebut yakni melayan minuman. Baru yang hujung itu walahmi tayrim mimastahun, daging burung. Daging itu disebut layanan terakhir. Yang dihidangkan pertama air. Air. Itu susunan itu sangat menarik, ya, sangat menarik. Baik, apa yang berlaku jika air itu surut dan tanaman semua mati? Apa yang akan dialami oleh si pekebun yang sombong ini? Ayat 42. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada. Dan wa uhita bi thamarihi, terjemahan harfiah, dan diliputilah buah-buahnya, mana segala tanaman serta harta benda dibinasakan oleh Allah, hancur. Uhita bi itu mana dihancurkan, direnapkan, tanamannya semua yang ada di kebun itu hancur lebur. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi, melihat tanamannya hancur lebur, tidak mendatangkan pulangan hasil sedikit pun. Fa asbaha yuqallibu kaffaihi, maka jadilah dia si pekebun kaya yang kafir itu yuqallib kaffai. Qallaba yuqallibu, dia membalik-balikkan. Apa? Membalikkan. Kaffun itu tapak tangan. Apa maksudnya? Ini. Ini Quran, jamaah kalau baca teliti Al-Quran, Quran ini bicara tentang apa dipanggil body language. Bahasa tubuh, Quran cerita. Dan kita boleh senaraikan. Boleh senaraikan. Baik, kalau orang begini, maksudnya apa tu? Happy atau suka? Macam mana? Ilek. Macam ni kalau diucapkan ni ilek. Habis. Tengok Quran kata, tak terkata. Penyesalan, kekecewaan dalam hati tak terkata, tak mampu nak diucapkan, tapi hanya mampu diperlihatkan dengan bahasa tubuh, dengan bahasa isyarat, body language. Hanya kini aja, yuqallibu kaffai, membalik-balikkan kedua tapak tangannya, ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha, kerana ia menyesal terhadap segala apa yang ia telah belanjakan, ia telah laburkan untuk majukan tanamannya itu. Kebunnya itu dah habis tentunya duitnya, tetapi wahya khawiyatun ala urusiha, sedangkan kebunnya itu runtuh, jatuh, hancur. Khawiyah itu mana? Jatuh dan hancur. Contoh macam bangunan tu roboh dan hancur, itu namanya khawiyah. Kalau durian jatuh tapi tak pecah,
Namanya bukan khawiyah. Bukan khawiyah. Tapi betik jatuh daripada pokok lalu berkecai, khawiyah. Jadi jatuh dan hancur. Semua tanaman itu runtuh, habis dan hancur berkecai, jadi sampah. Sedangkan ia sudah membelanjakan hartanya sangat banyak, telah menggunakan tenaganya sangat banyak, masanya sangat lama, tapi hilang. Wa yakul, waktu itu baru dia sedar dan berkata, nasib baik ia sedar, ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Apa artinya? Aduhai, sekiranya aku tidak menyekutukan dengan Tuhanku akan seorang pun. Kalaulah dahulu aku tidak syirik kepada Allah, niscaya nasibku sekarang tidak seperti ini. Dia sendiri akhirnya mengaku telah syirik. Apa bentuk syirik yang dilakukan oleh pekebun ini? Menisbahkan nikmat pada diri sendiri, bukan kepada Allah. Dia fikir dia berjaya pasal ana. Tak ada kena mengena dengan syirik itu. Apa yang jadi milik Allah, pemberian Allah dari Allah, dia klaim miliknya dari dirinya, syirik. Merampas apa jadi hak Allah. Tapi baiknya orang ini menyesal. Aduhai, kalaulah dahulu aku tidak syirik, niscaya aku tidak mengalami nasib yang seperti ini, yang seperti ini. Itu ya. Uhita bisamari, hancur. Yuqallibu itu tadi merupakan bahasa kiasan, bahasa isyarat, body language, merupakan penyesalan yang amat sangat. Dia amat sangat. Tapi lagi sekali, nasib baik ia sedar, karena dia kata, ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Jadi macam mana ya? Begini ya mas sekalian ya, pengajarannya yang ada baiknya, pengajaran daripada Ashabul Jannah ini ada baiknya. Walaupun pada zahirnya ya jamaah sekalian, dari segi zahirnya orang ini rugi, kehilangan hartanya segala-galanya, Allah tarik balik. Mana rugi karena sudah berbelanja banyak, melabur banyak, penat, masa dan lain sebagainya, tapi tidak mendapatkan pulangan walaupun sedikit. Itu kerugian yang besar. Namanya kerugian duniawi. Betul, kerugian duniawi. Boleh merasa menyesal, patut menyesal. Tapi ada yang dia lebih kesalkan, ada sesuatu yang lebih dia membuat dia menyesal. Apa dia? Terlanjur syirik kepada Allah. Itu lebih dia kesali. Kalau dikatakan kecewa, tanya pada si pekebun kaya yang kafir tadi, awak kecewa? Ya, saya kecewa. Apa yang menjadi punca awak kecewa? Ada dua perkara. Apa dia? Pertama, sia-sia kerja aku. Aku tidak mendapat pulangan apa-apa. Kecewa. Yang kedua aku kecewa, menyesal sungguh karena dahulu aku terlanjur syirik. Terlanjur membanggakan, mengklaim nikmat Allah daripada aku. Dari dua itu, mana yang lebih membuat kamu menyesal? Yang kedua. Itu baiknya. Kenapa jemaah sekalian? Kehilangan harta tidak dosa. Betul? Kehilangan harta tidak dosa. Tapi kalau orang sudah terlanjur syirik, macam mana tu? Dosa tak dosa? Dosa. Dahulu pernah saya nyatakan, musibah ada dua. Satu musibah tu dunia, dua musibah agama. Musibah tu dunia dan musibah tu din. Dari dua musibah ini mana yang lebih bahaya? Musibah din. Sakit itu musibah apa? Dunia. Kerana tak tahan sakit, nak sangat sembuh, tak tahan, tapi tak sabarlah. Akhirnya pergilah jumpa Sami Thailand yang sentiasa pakai kain ihram tapi warnanya orange.
Orang kata macam-macam, saya dah tak sembuh lah, jumpa tok guru tak boleh, jumpa doktor tak sembuh, jumpa itu tak boleh, macam-macam ruat tak. Tapi orang kata kalau pergi Thailand tak akan kecewa lah. Tapi itu syirik. Ya, tahu itu syirik, tahu syirik. Tapi saya tak tahan lah, saya nak sembuh juga. Pergilah yang minta restu sama orang yang sentiasa ikhram tapi kain ikhramnya orange ni. Kan sedia ikhram kan? Ikhram dan sentiasa tahallul. Kenapa tak? Oh, hebat tu. Sembuh pula katalah. Wah, dia pun happy dia. Baik. Sakit itu musibah dunia. Yang terancam hanya kesehatannya. Yang terancam hanya tubuh badannya. Bila ia syirik, yang dikorbankan adalah agamanya. Dia lebih rela mengorbankan agamanya daripada kesehatan terkorban. Ini orang yang celaka. Itulah celaka. Sepatutnya ia lebih takut ditimpa musibah agama daripada ditimpa musibah. Orang sakit tidak berdosa. Percayalah. Orang sakit tidak berdosa dan orang sakit tidak masuk neraka. Allah tidak akan masukkan hambanya dalam neraka karena sakit. Bahkan dengan sakit boleh jadi dosanya diampun, darjahnya diangkat dan masuk surga. Tapi bila orang tu ditimpa musibah dunia, tak sabar sakit sehingga melakukan syirik, tak sabar lapar sangatlah, laparlah, tak ada makanan lapar, itu musibah apa tu? Dunia. Karena tak sabar lapar sehingga mencuri. Mencuri itu musibah apa? Musibah agama. Lapar tidak berdosa karena yang terkorban hanya perutnya saja. Tak apalah perut sakit. Jika ia mati karena lapar tak akan masuk neraka pun. Tapi bila mati karena mencuri, neraka. Akhir zaman ini ramai orang lebih takut terhadap musibah dunia daripada musibah agama. Ini bahaya sekali. Dan itu mungkin tanda bahawa bumi kita sudah nyanyuk. Kata tok guru saya dahulu masa belajar, dunia kita memang sudah nyanyuk, sudah wal asri. Tak nyanyuk macam mana aja masa sudah 5 bilion tahun umurnya, bayangkan. Di mana yang duduk di atas muka bumi bukan makin kurang tapi makin banyak. Dahulu tak ada kendaraan, sekarang perlu kendaraan. Dahulu tak ada kilang, sekarang perlu kilang. Perut bumi kita keluarkan semuanya. Gasnya kita keluarkan, minyaknya kita keluarkan, emasnya kita keluarkan, jadi perutnya jadi kosong. Dahlah perut kosong, muatan di atasnya makin banyak, sedangkan ia kena berjalan berpusing sama laju seperti mana dahulu. Sekarang anda bayangkan, ada bas baru sungguh keluar dari kilang, lalu dipandu dengan kelajuan 110 km sejam. Muatannya ya separuh aja. Agaknya okey tak okey? Ini baru nih. Okey kan? Ini ada bas umurnya sudah 40 tahun. Diberi muatan bukan dalamnya penuh, atas bubung pun ada orang duduk. Skru dia sudah banyak longgar. Bayangkan, skru longgar, skru tayar longgar. Dipandu dengan kelajuan 110 km sejam. Apa yang berlaku? Itu naik bas nyanyuk. Bumi ini sudah nyanyuk. Sebab itu sering batuk-batuk, sering banjir, dan penghuninya pun tengoklah, dia lebih takut musibah dunia, lebih takut lapar daripada mencuri, lebih takut sakit daripada syirik. Orang lapar boleh tak mencuri? Mencuri. Kalau tak mencuri, tak makan dan mati, boleh tak mencuri? Tak boleh. Orang lapar bila tak makan mati, yang ada hanya makanan daging ayam dilanggar di lori. Boleh makan? Namanya ayam penyet. Penyet itu kan memang dilanggar, ayam dilanggar. Boleh makan bangkai ayam? Boleh. Quran katakan bangkai haram kecuali daru. Maknanya kalau dia lapar, tak makan mati, yang ada hanya makanan haram.
adanya haram. Allah izinkan, Allah haruskan. Bukan Allah suruh ya. Hukumnya hanya harus. Maknanya kalau mau makan tidak salah, kalau tak makan dan mati pun tak mengapa. Tidak dikira bunuh diri. Cemana nih aku lapo nih dah tak ada. Yang ada hanya memanglah ada sate nih, tapi sate kaki pendek punya. Ini kaki tapi kaki si kaki pendek. Makanlah. Diharuskan, tapi Allah tidak mengharuskan orang lapar mencuri. Nah, tengok. Mencuri tetap dosa. Walaupun dia sedang lapar. Elok makan sate kaki pendek tadi. Pertanyaan saya, kalau orang lapar pun haram hukumnya mencuri untuk makan, bagaimana kalau orang tak lapar tapi mencuri? Allahu Akbar walillahil hamd. Orang miskin pun tak boleh menipu, bagaimana kalau orang kaya menipu? Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau pegawai yang sedang ada masalah keuangan rumah tangga, itu pun haram rasuah. Bagaimana kalau pegawai yang sudah kaya raya tapi rasuah? Inilah akhir zaman, dunia sudah nyanyuk. Beruntunglah orang yang tidak ikut nyanyuk. Ya, memang betul. Dan itu ada dalam hadis, di mana akhir zaman salah satu tanda bumi ini nyanyuk, orang dah tak kisah min ayyi malin yakhud, dari mana dia ambil, halal ke haram, yang penting dapat. Itu tanda dunia sudah akhir zaman. Janji dapat, dan itu bahaya sekali. Walhal, tengok dalam ayat ini, orang yang kaya raya bekerja rajin, bekerjanya halal, kan bertani nih halal, tapi Allah hukum, Allah azab kerana syirik, menisbahkan itu pun dihukum oleh Allah. Apalagi bila cara kerjanya haram. Nasib baik dia sedar, aku menyesal, tapi aku lebih menyesal karena aku sudah terlanjur syirik. Nah, itu nanti kita akan lihat bagaimana akibat orang ini. Jadi azab yang Allah timpakan, tapi hakikatnya itu adalah rahmat. Allah hukum petani yang kaya ini, nampaknya itu hukuman, azab, tapi hakikatnya itu adalah rahmat. Karena dengan sebab azab itu, dia menjadi orang yang baik. Yang baik. Itu nanti ada dalam kisah yang ketiga, ada tuh kisah Nabi Musa itu ada. Nampaknya azab tapi haknya rahmat. Nampaknya Allah murka tapi haknya menyayangi. Itu dalam ini sudah disebutkan. Nanti dalam kisah Nabi Musa ketika burung Khidir ada lagi jelas itu. InsyaAllah nanti sampai sana bila Allah izinkan, dan mudah-mudahan Allah beri kita peluang untuk mempelajarinya, insyaallah. Itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana fi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.